Oke, Oda adalah orang dengan HIV/AIDS. Mungkin banyak yang sudah mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Namun banyak juga yang belum mengetahui apa saja sih penularannya dan lebih karena apa penularannya. Oke, Dulbar Ngulik akan ngulik tentang Oda. Ini kita akan berlanjut ya. Ini kita bersama dengan Mbak Putri Tanjung. Mbak Putri Tanjung ini dari Female Plus ya Mbak ya? Female Plus ini yang melakukan pendampingan dan advokasi ya tentang Oda ya, seputar orang dengan HIV/AIDS. Mbak Putri, salam dulu. Mbak Putri, kita nanya-nanya dikit nih, kita kulik-kulik tentang Oda ya. Orang dengan HIV/AIDS itu sebetulnya lebih banyak tertular dari apa aja sih Mbak? Kita sejauh ini ya, sampai saat ini ada pergeseran. Mungkin karena program juga ya. Dulu kalau kita bicara sebelum tahun 2010, itu lebih banyak ditemukan orang dengan HIV ini dari populasi pengguna napsa suntik gitu, dan pasangannya gitu. Sebelum itu ya, jadi kita lebih banyak berproses di isu-isu harm reduction atau pengurangan dampak buruk narkotika gitu. Napsa suntik itu apa? Napsa suntik itu jadi penggunaan narkoba yang diinjek ke intravena gitu. Jadi biasanya pakai putau. Zaman dulu isunya etep lagi ya etep lagi kenceng-kencengnya kayak gitu. Nah, itu kan karena minimnya edukasi bahwa jarum yang dipakai, jarum tidak steril lah ya, dipakai bareng-bareng rame-rame gitu kan. Kita nggak kepikir bahwa nih jarum ini nih bakal menularkan kita HIV, bahwa di jarum ini nih ketika seseorang dengan HIV memakai kemudian dioper lagi, itu akan tertular karena darahnya akan berpindah dari dia ke kita gitu kan. Nah, di era itu tuh banyak banget, jadi semua kasus tuh hampir ditemukan dari pengguna napsa suntik dan pasangan seksnya, karena berarti memang lebih ke seksual dan narkoba ya. Nah, ditemukannya dari populasi pengguna napsa suntik dulu. Ketika ketemu baru dicari pasangannya. Oh, siap. Nah, setelah itu hampir selesai, jadi hampir semua populasi ini terjangkau dan diedukasi, otomatis mereka sudah ada juga program yang namanya LAS, jadi layanan alat suntik steril. Akhirnya mereka kalau mau pakau tuh ya, datang ke puskesmas ataupun ada teman-teman satelit yang memang bekerja di lapangan untuk memberikan jarum steril. Lo tuker nih jarum bekas lo, nih kasih jarum baru, lo pakai sendiri deh. Setiap pengguna itu dikasih jarum suntik steril, jadinya itu langsung turun tuh. Nah, beralihlah menjadi populasinya itu penularan programnya tuh PMTS ya, jadi penularan melalui transmisi seksual. Akhirnya udah nggak dari jarum lagi nih, jadi melalui transmisi seksual gitu. Akhirnya kita hampir kita tidak menemukan lagi orang dengan HIV yang kasus baru dari jarum tidak steril. Sekarang tuh lebih ke penularan melalui transmisi seksual atau dari hubungan seksual aktif lah yang tidak aman. Semua ini menyumbangkan angka kasus baru ketika edukasi mereka tentang seks aman itu masih minim. Seks aman masih minim ya? Ya, sama ketika kita masih punya angka kasus penularan dari ibu dengan HIV positif, kemudian dia hamil ke anaknya. Gitu. Kalau untuk ininya biasanya gimana tuh Mbak? Menanggulanginya gitu. Menanggulanginya, misalnya kita susah juga ya nyari pasangan, misalnya kita udah serius, ternyata dia nggak jujur gitu ya. Orang dengan HIV tidak ada satupun haknya yang dicabut. Hak asasi manusianya nih? Iya, hak dia sebagai manusia, tidak ada yang dicabut. Kalau dia punya hak, berarti dia punya kewajiban kan? Betul. Ini yang perlu diberitahu bahwa dia punya kewajiban untuk memutus mata rantai penularan supaya epidemi ini berakhir. Tapi edukasinya ini dan informasinya masih sangat minim. Gimana dia nggak nularin, orang dia sendiri nggak tahu status dia positif apa negatif. Gitu kan?
dia belum Ini pernah di periksa sini. gitu ya? Ya, dia belum pernah periksa. Karena memang gejalanya nggak ada ya, Mbak? Nggak ada. Kalau yang memang Yang kita rasain misalnya kayak saya nih, Toto seger-seger gini ngeri juga tes gitu kan, bener nggak? sebenarnya iya. Ada takut juga kali ya tes ya? Sebenarnya, nah itu kan sebenarnya takutnya kenapa sih zaman sekarang andai lo sehat, terus oke, periksa positif, ya lo tinggal akses ke layanan yang ada obatnya, minum tiap hari dan baik-baik aja gitu. Itu juga udah selesai ketika lo mengakses pengobatan, hasil viral load-nya, tesnya itu sudah tidak terdeteksi virusnya gitu kan, lo tetap dalam terapi yang patuh, itu memang potensi untuk menularkan itu sangat-sangat minim. Istilahnya virusnya sudah berhasil tersupresi. Berarti artinya di awal kan zaman dulunya karena suntik tuh ya, jarum suntik, Ya. narkoba itu kan, etep lah, putau gitu kan, terus berkembang ke pasangannya. Sekarang si laki-laki pengguna narkoba suntik ini kan tidak semuanya dia orientasi seksualnya itu adalah hetero. Siap. Kita kan orientasi seksual ada yang homoseksual, kayak gitu kan. Ada Tapi juga nggak yang semua kan LGBT Ya, dan LPS itu tidak. karena HIV Nah, enggak kan? enggak lah, Nggak semua enggak kan? banget. Iya. Iya, Enggak. makanya berarti kan ada sesuatu yang bikin penyakit itu menular gitu. Gimana? itu. Penularannya tuh gimana sih? Lebih ke Ketika- apakah saya pegang tangan Mbak langsung gini, enggak lah. selamat ya Anda tertular gitu. Atau gimana? Atau sorry, ciuman atau saya bersin nih, muncrat gitu kan? Kalau COVID kayaknya deh. Oh itu COVID ya. Kalau HIV gimana? Penularannya Jadi lebih kalau ke HIV ini kan dia adanya tuh di darah, kemudian di cairan kelamin. cairan kelamin. Itu yang udah yang paling utama lah ya. Artinya darah, misalnya saya terjangkit nih, saya HIV, saya berdarah nih, Ya. darah saya peperin gitu di tangan, nular. Enggak juga. Kalau di sayanya nggak ada jaringan yang terbuka gitu kan, Oh, ya harus kan yang berdarah gini, juga. ada syaratnya. Siap. Syaratnya yang pertama keluar nih dari umpama nih saya orang dengan HIV ini keluar Ya. dari tubuh saya, dia keluar. Oh. Kemudian selama dalam proses transmisi berpindah, itu pertama dia virus yang ada di dalam darahnya itu mampu bertahan hidup apa enggak. Oh. Kemudian yang kedua, dalam jumlah yang cukup apa tidak. Virus yang nularinnya. Yang ada di dalam darahnya nih. Oh, di dalam sini. Iya, pokoknya yang keluar nih. Ini Siap, kan siap. tiba-tiba saya kebuka, ini keluar darah nih gitu ya. Seberapapun banyaknya darah gitu Ya. kan. Kemudian dia berhasil masuk. Kalau salah satu dari 4 ini tidak tercukupi gitu. Jadi walaupun darah berpindah, tapi ternyata virusnya cuma sedikit. Si virus sebelum pindah udah mati duluan. Virus nggak itu akan di ketularan. luar udara hidup nggak? Nah, kalau kena sinar matahari, kemudian ini tadi nih, seberapa kuatnya virus itu tiap orang beda-beda. Apalagi orang yang sudah terapi ARV. Gitu. Kadang virusnya itu ketika dites viral load ini sudah tidak terdeteksi. Makanya gimana dia mau nularin orang virusnya aja udah nggak terdeteksi gitu kan. Walaupun dia tetap adalah orang dengan HIV. Riwayat ya. Ya udah sangat minim banget, udah mungkin kopinya aja udah rendah banget gitu. Kemudian bisa jadi ketika dia keluar dari tubuh sebelum masuk ke tubuh yang lain, dia udah mati duluan nih, udah COVID. Karena kan dia udah jumlahnya sedikit, dia nggak kuat bertahan hidup gitu kan. Kena udara ada apa, ya dia nggak kuat. Ya mungkin ya HIV stigmanya kan Tinggi ya. tinggi ya. Dan untuk cari kerja gimana Mbak? Oda ini ada kesulitan nggak, kendala-kendala? Majulah Bekasi. Cari kerja gimana Mbak? Oda ini ada kesulitan nggak, kendala-kendala? Dan kontra ya. Makanya kita kan sama Disnaker, kita sering mengundang seluruh APD gitu untuk datang ke pertemuan, terus menerangkan HIV ini seperti apa gitu. Kita di teman-teman lebih gini, ketika kalian tes HIV dari tempat bekerja adalah haknya yang dapat, dalam arti gini, hak sehatnya. Ketika tempat dia bekerja tahu bahwa dia orang dengan HIV yang harusnya ngambil obat setiap bulan, dikasihlah haknya untuk akses kesehatan dia. Sebenarnya itu bukan untuk dia dikeluarkan. Gitu, itu yang kita memberikan informasi dan edukasi ya, bahwa
orang HIV itu bisa kena siapa aja, bisa ada di mana aja, dan dia sehat, dan dia bisa sehat asalkan dia memang melakukan terapi. Ya, mudah-mudahan perusahaannya juga perusahaan yang nggak lebay, kan ada juga yang isi ratai dihitung-hitung kan. Kalau udah ngasih tes begitu harusnya udah perusahaan besar. Iya. Kalau perusahaan kecil tuh ngapain ngebiayain medical check up gitu kan? Iya betul. Iya kan? Kayak Betul gitu. juga. Kita lihatnya dari situ aja sih. Nah, kalau untuk warga, kita bisa tahu nggak warga Kota Bekasi, Kota Depok atau mana itu berapa banyak yang masuk ODA gitu? Ya, kalau dari data sih Dinkes lebih jelas angkanya ya, ada tuh data-datanya. Terus berapa total akumulasi itu kita hampir di angka 4.000 kalau nggak salah deh. Dan saya bicara yang saya ingat banget nih, penemuan kasus baru di Kota Bekasi sepanjang 2022 itu ada 922. Angka kasus barunya aja. 922 angka orang. kasus barunya. Iya, dan itu tidak semuanya langsung akses ARV. Jadi tidak ketemukan angka kasus 922 itu semuanya langsung ARV. Enggak. Itu mereka punya data lagi. Ada yang sebelum sampai ARV mereka udah keburu meninggal. ARV itu obat ya? ARV itu antiretroviral. Jadi Obat minum ya? Yang diminum. Oh, Begitu. Jadi dengan terapi ARV ini sekian lama ya kita biasanya sekitar 6 bulan itu dites viral load lagi, biasanya virusnya sudah tidak deteksi. Idealnya ya itu dibilang terapinya berhasil. Dia tinggal nerusin aja tuh. Dia rajin juga ya? Harus, nggak bisa. Itu salah satu yang dilakukan oleh Female Plus adalah kita memantau adherence atau kepatuhan teman-teman menjalankan terapinya. Gitu. Itu kalau yang dari 4.000, sekitar 4.000 dan 922 tahun 2022 itu bisa ketahuan warga asli mana gitu? Itu dilakukan di Kota Bekasi. Semua tes itu dilakukan di dalam Kota Bekasi secara teritorial ya. Secara apa sih dibilang apa, secara geografis mungkin ya. Itu dilakukan di Kota Bekasi. Tapi dia warga mana kita tidak tahu. Yang jelas di saat tes dia ada di dalam Kota Bekasi gitu. Karena kan pas dia tes dia ada di dalam Kota Bekasi. Ketahuan, Female Plus nggak mendata itu warga Kota Bekasi atau bukan, enggak ya? Karena kan Female Plus Dinkes juga tidak. Oh, Dinkes juga. Jadi coba nanti kita karena kan tanya gini, Dinkes. Ya nanti bisa dikoreksi kalau memang ini ya. Karena kan kadang mobile visit itu mobile visit kita sebutnya ya. Visit itu voluntary test visit, voluntary counseling and test gitu kan. Jadi secara sukarela itu andai kita lakukan di spot-spot ya, kayak umpama Jati Sampurna, dia kan di perbatasan sana kan, Cibubur kayak mana gitu, di hotspot itu tempat-tempat kayak kafe kayak gitu-gitu kan. Lah itu yang kerja di situ dia orang mana? Kayak gitu kan. Tapi kan dia sehari-hari dia tinggal di situ. Gitu. Sehari-harinya dia ada di Kota Bekasi. Oke, untuk semua mungkin kita harus memang lebih aman pakai kondom ya kalau untuk berhubungan. Kecuali dengan hewan ya, berhubungan dengan hewan. Maksudnya berhubungan bermain burung gitu maksudnya. Iya, berhubungan itu luas. Ya, itu juga komunikasi ya, termasuk hubungan komunikasi. Iya, benar. Ya kan? Harus pakai kondom. Dan pastikan jangan berlebihan lah kalau bermain berhubungan maksudnya kan. Kalau yang kasar-kasar gitu ya kasar, berdarah juga kan, bahaya juga tuh, potensi juga. Dan penularan juga intinya nggak segampang itu. Dan kita nggak boleh tuh adanya namanya stigma atau mengucilkan atau apa itu. Informasi banyak, bisa buka Google, bisa buka apapun. Makanya kalau orang yang masih norak gitu kasarnya, masih membedakan, itu berarti orang norak, orang kuno lah ya. Udah nggak ngikutin zaman gitu. Oke, Mbak Putri, makasih banyak. Oke, sama-sama. Sehat selalu, mudah-mudahan terus berkarya, bisa membantu Amin. ODA, bahkan bisa mendapatkan haknya yang lebih bagus lagi ya. Kita akan terus bahas ODA dengan materi yang berikutnya. Aye!